Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Masih ketemu dengan saya, calon motivator magang untuk gelombang ke-6 ya, calon motivator di gelombang ke-6 dengan saya Vindi. Oke, untuk hari ke-6 ini saya juga masih untuk menyelesaikan tugas dari kurikulum dasar kedua. Untuk pertanyaannya ini saya sudah screenshot. Kurang lebih kalau untuk yang berkaitan dengan individual system ada 8, berkaitan dengan variation skill ada 8 juga, dan juga berkaitan dengan teori psikologi pendidikan ada 3. Baik, kita langsung aja jawab ya untuk mempersingkat waktu, karena video ini nanti juga akan diupload dan juga saya share linknya ke Bu Vita dan juga mentor saya. Mudah-mudahan ini ya tidak ada gangguan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab ya, langsung aja. Yang pertama itu, apa itu pengertian tentang individual system. Individual system itu ada proses bimbingan yang dimana kita fokuskan anak itu sebagai subjek dan motivator sebagai fasilitator dengan tujuan supaya pemberian materi pembelajaran atau proses bimbingannya itu sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak atau mencapai small step system. Jadi kita melakukan pendekatan secara individu kepada anak, kita ketahui, kita cari tahu kemampuannya sampai mana, kita tanyakan favoritnya apa, kesukaannya apa, supaya kemampuannya kita ketahui sampai di mana gitu, supaya untuk mempermudah kita memberikan materi juga gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua, kenapa pendekatan harus individual system? Ya, karena supaya kalau kita tidak melakukan individual system gitu, kita bayangkan tidak melakukan pendekatan kepada anak, maka kita tidak akan tahu kemampuannya sampai di mana gitu ya. Kita kan nggak mungkin ngasih materi tiba-tiba sudah kasih kalimat yang panjang, sedangkan dia huruf verbal saja masih lupa gitu ya. Jadi supaya small step sistemnya atau pemberian proses bimbingannya itu sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak, atau small step sistemnya tercapai. Jadi kita harus individual system. Itulah untuk jawaban dari kedua, kenapa pendekatan harus individual system, karena tidak akan small step system jika tidak individual system. Kita tidak akan tahu kemampuan anak atau small step sistemnya tercapai kalau kita tidak lakukan pendekatan individu gitu ya. Nah, untuk pertanyaan ketiga, apa tujuan dari individual system? Itu untuk mencapai proses belajar yang small step system atau bertahap gitu ya, sesuai dengan kemampuan anak. Jadi tidak disamaratakan materi anak. Yang satu, misalkan ada 2 siswa, yang satu baru sampai huruf verbal, yang satu sudah 5 HVS seperti itu ya. Jadi harus small step system. Jadi tujuan dari individual system adalah mencapai proses belajar yang small step system atau bertahap sesuai kemampuan dan kemauan anak. Nah, untuk pertanyaan keempat, apa peran guru dan murid di BIMBA? Ya, peran guru itu sebagai fasilitator, karena di BIMBA itu ada 2 peran. Kalau murid itu sebagai subjek atau pusat dari belajarnya orang dewasa. Jadi di BIMBA itu yang sebagai orang dewasa yang wajib belajar, yaitu fasilitatornya atau motivatornya kita wajib belajar. Belajar apa sih? Memahami karakter anak gitu ya, memahami karakter anak, kemampuan anak gitu ya, supaya minat belajarnya tumbuh. Jadi yang harus kita pelajari si anak sebagai subjek atau pusat gitu ya. Nah, kalau misalkan anak ya sebagai subjek, kalau motivator sebagai fasilitator yang memfasilitasi untuk menjembatani supaya anak ini tercipta minat belajarnya melalui proses apa? Yaitu yang fun learning, 100% menyenangkan. Jadi itu dia, sebagai fasilitator dan sebagai subjek. Murid sebagai subjek, fasilitator itu, motivator sebagai fasilitator. Itu ya teman-teman. Yang kelima, apa perbedaan antara individual system dan klasikal? Kalau individual system dari tujuannya sudah jelas ya. Kalau klasikal biasanya lebih mementingkan hasilnya gitu ya. Kalau hasilnya dari klasikal system, yang penting anak ini bisa ngerjain ujian nasional, soal-soal ujian nasional, bisa baca, bisa matematika, seperti itu.
mampu menjawab soal-soal. Tapi pertanyaannya, dia senang nggak saat dikasih pembelajaran itu sama gurunya di kelas gitu ya. Pasti ada yang kemampuan sebenarnya tidak senangnya karena memang minat belajarnya belum ada, satu, kedua memang mungkin dia tidak suka sama pelajaran itu gitu ya. Nah, jadi dia lebih mengutamakan hasil. Kalau klasikal, mau suka atau tidak suka sama pelajaran itu kamu harus terima gitu ya hasilnya. Yang penting bisa ngerjain soal, bisa baca. Kalau individual system lebih ke proses. Jadi anak ini ditumbuhkan dulu minat belajarnya gitu ya. Kita berikan materi sesuai kemampuannya. Setelah minatnya tumbuh, nanti dia akan suka bacanya itu tidak hanya pada saat itu. Kalau mengutamakan proses yang menyenangkan, memberikan pendidikan sesuai cinta dan kasih sayang, maka nanti pada saat sudah dewasa dia akan tetap suka sama baca, kegiatan yang berbau baca-bacaan ataupun dengan kegiatan belajar gitu ya. Nah, kalau dari segi jumlah, individual lebih sedikit daripada klasikal. Klasikal itu lebih banyak, jumlahnya bisa puluhan siswanya. Kalau individual, kalau di Bimba setahu saya, teman saya itu ada yang di Bimba mungkin sampai 6 anak di kelas. Ya, itu paling banyak. Dan lebih mudah untuk melakukan pendekatan individunya kalau jumlahnya lebih sedikit gitu ya. Jadi kita bisa ajak ngobrol, satu persatu kita bisa berikan afeksi gitu ya. Nah, kalau klasikal dia sulit untuk dilakukan pendekatan. Saya pun mengalami di klasikal karena dulu saya pernah ngajar di SMP. Jadi dengan murid yang puluhan itu saya pun untuk menjangkau murid yang memang terlihat murung di kelas ataupun terlihat tidak semangat belajarnya juga sudah terlambat, karena saya memberikan materi harus sama. Sedangkan dia belum nyampe situ, ya tapi harus selesai gitu. Saya memberikan materi udah harus sampai jauh, sedangkan dia belum paham bab sebelumnya gitu. Gitu ya. Materinya disamaratakan ya, dari segi materi juga klasikal disamaratakan, sedangkan kalau individual system dia sesuai kemampuan anaknya. Yang satu baru sampai pengenalan huruf verbal, yang satu sudah sampai 5 HVS. Jadi kalau individual lebih sesuai dengan kemampuan, jadi memberikan materinya pun enak, terus anaknya pun senang karena sesuai kemampuannya, merasa tidak dipaksa belajarnya. Sedangkan klasikal, ya kamu mau paham materi tentang yang di bab 2 sedangkan bab satunya belum paham tapi sudah lanjut ke bab 2, ya masa bodoh. Karena memang sudah dituntut dari pemerintah, misalkan mau UTS bab 1 sampai 3 harus selesai ya Bu Vindi gitu. Saya mengalami seperti itu. UTS bab 1 sampai 3 harus selesai. Ya harus saya selesaikan, mau anaknya paham atau nggak paham ya harus diberikan. Sedangkan kalau di individual, ya kita kalau anaknya belum bisa maju, belum bisa lanjut ke materi berikutnya, tidak bisa dipaksakan. Itu kurang lebih ya. Jadi dari segi jumlah, dari segi tujuan gitu ya, prosesnya itu kalau individual lebih menyenangkan, klasikal lebih ke hasil gitu kan. Terus jumlahnya lebih sedikit individual, klasikal lebih banyak, terus materinya disamaratakan kalau klasikal, sedangkan individual itu sesuai kemampuan anak gitu ya. Nah, yang keenam, apa yang dilakukan motivator untuk dapat melakukan pendekatan individu? Ya, kita bisa tanyakan kesukaan atau karakter favoritnya kepada wali murid atau orang tuanya. Tapi kalau di kelas, sudah masuk kelas, untuk membuka mood anak ini, kok anaknya sudah bisa diajak komunikasi secara kondusif, kita juga bisa tanyakan ke anaknya kesukaannya apa gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan anaknya masih kurang kondusif, kita tanyakan ke orang tuanya gitu ya, cari tahu supaya lebih enak diajak dialognya, dan juga lebih dekat nanti ke kita kalau sudah paham, sudah tahu celahnya si anak. Dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan individual system, mengetahui sampai kemampuan anak sampai mana. Kalau kita sudah tahu udah melakukan individual system, oh berarti dia sukanya karakter ini, kita pancing modul yang memang ada gambar kesukaannya dia kayak gitu ya. Terus kita ajak dialog dulu, atau kita bisa rayu, adik sukanya mewarnai ya, nanti kalau sudah mewarnai gambar Upin Ipin, kita main baca-bacaan lagi yuk, nanti temannya Upin Ipin juga mau main baca-bacaan nih, mau ditemenin sama kakak gitu. Tuh misalkan. Jadi kita dampaknya kalau kita melakukan individual system itu bisa tahu kemampuan anak sampai mana, karena sudah
sudah tahu ya kesukaannya, kita bisa sekaitkan dengan apa yang dia sukai. Terus lebih mudah memberikan bimbingan atau materi kepada anak gitu. Jadi yang pertama itu bisa tahu sampai mana kemampuan si anak gitu ya, supaya small step system, dan juga bisa lebih mudah memberikan materi sesuai kemampuannya. Nah, yang 8, dampak yang akan terjadi bila pendidikan dilakukan secara klasikal. Ya, kalau saya ini dari pengalaman saya itu akan sulit menjangkau, karena kalau klasikal ya anak ini seperti merasa dipaksa belajarnya gitu ya. Istilahnya kalau klasikal itu yang dia belum mampu sampai situ tapi dipaksa untuk belajar sampai situ, paham materi sampai situ, mengerjakan soal ujian yang memang belum dipahami gitu ya. Kita sulit mengetahui sampai mana kemampuan anak kalau klasikal, karena ya harus dituntut satu buku, satu bab gitu ya, satu buku, satu bab, 2 bab harus selesai, padahal belum paham. Satu bab aja isinya banyak banget subbabnya gitu ya. Terus memaksakan anak untuk menerima materi yang belum dia mampu, ya pastinya. Jadi kalau pengalaman saya kayak gitu, dia belum paham, ya saya harus kasih materi bab itu karena memang harus sampai situ, soalnya nanti UTS sampai situ, ujian sampai situ gitu ya. Terus ya udah itu aja ya. Jadi istilahnya kita sulit sampai mana sih kemampuan si anak gitu ya. Kita tidak tahu kalau kita melakukannya secara klasikal. Anak pusing gitu ya, aduh bu saya belum paham sampai situ gitu, bu saya belum ngerti pelajaran itu. Terus yang kedua ya kita memaksakan kemampuan anak memberikan materi yang belum dia pahami gitu. Nah ini pertanyaan yang B yang berkaitan dengan variation skill ya. Variation skill ini kemampuan yang harus dimiliki sang motivator, si motivator untuk bisa memvariasikan gitu ya beberapa aspek belajar gitu ya. Jadi supaya si anak ini nggak bosan gitu ya. Jadi kemampuan yang harus dimiliki, jadi kita nggak monoton baca-bacaan terus gitu ya, atau mewarnai terus, jadi nggak balance. Jadi kemampuan si motivator yang harus dimiliki untuk memvariasikan beberapa aspek dalam belajar gitu ya, itu yang dinamakan variation skill. Terus yang kedua, mengapa kegiatan harus variasikan? Karena rentang konsentrasi anak itu pendek gitu ya bu ya, kita ya teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan rentang konsentrasi anak itu pendek, jadi cepat bosan gitu ya, mudah teralihkan sama hal-hal baru, kan memang ada juga anaknya seperti itu kan, pasti dikit-dikit ada bunyi apa nengok gitu ya. Jadi rentang konsentrasi anak pendek, jadi kita harus kreatif gitu ya. Oh ini anak udah mulai bosan nih, kita ganti kegiatannya ya dengan kegiatan selingan misalkan ya, kita keterapkan teori bandulnya itu gitu. Udah merasa bosan, kita seling dengan mewarnai, menggambar gitu tuh, bernyanyi gitu ya, bercerita, berdongeng gitu ya. Jadi mudah teralihkan dan cepat bosan gitu. Dan pertanyaan ketiga, tujuan dari variation skill agar anak nggak bosan. Sudah pasti agar anak tidak bosan, terus bersemangat dan antusias dalam belajarnya gitu. Jadi biar bu udah bosan nih baca-bacanya, bu mau nulis, kasih tulis, bu mau dongeng, ya udah kita dongengkan gitu. Yang penting kita harus balance gitu, berapa menit untuk kegiatan selingan, tapi kita tetap kembali ke teori bandul. Habis kegiatan selingan kita kembali lagi ke pusatnya, yaitu kegiatan bacaan. Nah yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar. Ada aspek kognitif, ada aspek afektif, ada aspek psikomotorik. Afektif, kognitif, psikomotorik ya, jadi ada 3 aspek gitu ya. Itu pertanyaan nomor 4, ada berapa atau sebutkan 3 aspek belajar: afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah yang kelima, kegiatan yang termasuk aspek kognitif atau apa aja gitu ya pertanyaannya. Sebutkan kegiatan yang termasuk aspek kognitif yang berkaitan dengan kecerdasan. Jadi kognitif itu, ingat ya teman-teman, yang berkaitan dengan kecerdasan otak anak gitu ya, otak kita, yaitu membaca dan berhitung. Itu kegiatan kognitif. Contohnya seperti itu, ada membaca dan berhitung. Dan yang
Ya masih yang kelima ya. Bukan yang keenam. Pertanyaannya kegiatan yang termasuk dengan afektif. Kegiatan aspek belajar afektif itu yang berkaitan dengan perasaan hati atau perasaan. Senang atau tidak senangnya anak terhadap proses bimbingan kita, proses pembelajarannya. Contohnya apa? Kalau si anak sudah merespon, sudah antusias, kita berikan afeksi, atau kita berikan motivasi, reward, bernyanyi gitu ya, berdialog, berdongeng, itu termasuk kegiatan afeksi atau afektif. Dengan memberikan motivasi, reward, berdongeng, bernyanyi, berdialog, itu termasuk kegiatan afektif. Itu pertanyaan dari nomor 6 ya, sudah dijawab ya. Untuk selanjutnya itu apa yang termasuk kegiatan dari psikomotorik. Nah, psikomotorik itu ada kasar dan halus. Kalau psikomotorik kasar itu berkaitan dengan gerakan ya, jadi menari, melempar, menangkap gitu ya, itu psikomotorik kasar. Kalau psikomotorik halus, menulis gitu ya, mewarnai, menarik garis gitu ya. Nah, kalau di Bima sendiri dia menggunakan kegiatan psikomotorik halus dengan mewarnai, menggambar, menulis, dan menarik garis gitu ya. Dan untuk pertanyaan berikutnya itu yang berkaitan dengan teori pendidikan. Nah, teori pendidikan ini belum. Ini yang ke nomor 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar. Jadi, memvariasikannya kita harus menerapkan teori bandul. Misalkan kita lihat ekspresi si anak gitu ya. Kalau misalkan si anak ini kalau baru masuk kelas biasanya masih ada hawa-hawa ngantuk gitu ya, hawa-hawa belum semangat ya, kita ajak apa? Bernyanyi, berdoa gitu ya, seperti itu ya. Bernyanyi, berdoa, berdialog, kita tanyakan kemarin abis ngapain aja, kegiatannya liburan gitu. Nah, terus setelah itu kalau sudah terlihat dia merespon, sudah komunikasi dua arah, sudah terlihat tersenyum, senang, kita lihat ekspresinya atau afeksinya si anak setelah kita bernyanyi, berdoa, dan juga kita ajak dialog Bima, kita ajakkan cerita dongeng seperti itu, kita bisa masuk ke cerita ke kegiatan intinya atau baca-bacaan. Misalkan wah kakak nih karena kemarin habis jalan-jalan nih ya, kemana, ke pantai baik, ntar kita lihat nih di pantai ada apa aja nih, Bu Guru punya apa, buka tiketnya supaya kita bisa jalan-jalan ke pantai lagi, ambil tiketnya, kita mau ke pantai mana nih, pantai Ancol gitu Bu. Jadi bisa dikaitkan seperti itu. Jadi kita pertama lihat ekspresinya si anak dulu. Kalau anak masih belum mood, ya kita masukin kegiatan selingannya dulu. Nah, kalau udah di tengah-tengah, dia juga udah mulai merasa bosan, kita bisa selingkan lagi. Kita bisa sambil nyanyiin lagi, gitu ya. Kalau dia udah mulai males-malesan ngerjainnya, kita sambil tanya-tanyain, gitu ya, kita ajak dialog. Terus setelah itu kita dongengin gitu ya. Tapi tetap setelah berdongeng kita kembalikan lagi ke pusat kegiatan inti, kegiatan utama, seperti itu ya. Jadi kita menerapkan teori bandul. Kita lihat ekspresi anak. Kalau si anak ini sudah tidak kondusif, kita bisa masukkan kegiatan selingannya kayak gitu ya. Jadi berikan afeksi setiap anak merespon sesuatu, misalkan hebat gitu ya, keren, rajin, kayak gitu juga termasuk afeksi kalau kita berikan reward seperti itu. Nah, untuk yang itu tadi pertanyaan ke-8 ya, berkaitan dengan variation skill. Kalau yang ini yang C, pertanyaan tentang psikologi pendidikan. Apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Jadi the law of effect itu seperti ini teman-teman. Kalau kita misalkan mau menciptakan proses pembelajaran yang fun learning seperti itu ya, pasti si anak ini kalau sudah merasa senang dengan proses pembelajaran yang kita berikan, maka dia akan mau mengulang
pembelajarannya di rumah, dia akan latihan di rumah baca-bacaan sama mamanya, sama papanya, sama temennya kayak gitu ya. Jadi dia senang ulang materi yang sudah kita berikan kalau memang dia sudah senang gitu ya sama kegiatannya. Karena mungkin bisa aja karena di modulnya ada gambar-gambar kartun yang dia sukain, seperti itu karakter yang dia sukain gitu ya. Dia akan mau mengulang. Jadi kalau sudah fun learning, maka dia akan mau mengulang materinya. Jadi the law of effect, sebab akibat gitu ya. Jadi sebabnya fun learning, maka akan mengakibatkan si anak mau mengulang materinya. Nah, kalau misalkan yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Jadi kalau si anak sudah senang, terus sudah diulang materinya, otomatis dia mau berlatih terus. Jadi sudah nih belajar baca-bacaan di bukunya, ada modulnya ada bacaan apa, dia sudah latihan terus begitu udah baca gitu udah diulang, terus akhirnya begitu ada latihan ada titik-titik misalkan menarik garis untuk membentuk suatu huruf, dia kan suka melakukan kegiatan itu, menulis gitu ya, dia akan mau berlatih. Kalau sudah berlatih, the law of exercise yang sudah dilakukan gitu ya, maka dia akan ke nomor 3. Apa yang dimaksud dengan the law of readiness gitu ya, atau hukum kesiapan. Jadi ini berkaitan ya teman-teman, hukum kesiapan atau the law of readiness. Si anak ini siap, maksudnya dalam arti dia sudah memiliki keterampilan. Ketika kita lakukan tes secara verbal menyebutkan, atau kita lakukan tes secara verbal yang dalam 3 detik anak ini bisa merespon, maka dia sudah ready gitu ya, sudah terampil. Karena apa tadi? Karena dia sudah the law of effect, kita sudah berikan pembelajaran yang menyenangkan, maka dia akan mau mengulang di rumah materi pembelajaran yang sudah kita berikan. Nah kalau sudah mau mengulang, maka akan terjadi the law of exercise, dia mau berlatih mengerjakan misalkan kegiatan baca-bacaan di situ, misalkan menarik garis untuk membentuk suatu kalimat, suatu kata, suatu huruf gitu ya, dia akan terus latihan otomatis sambil dibaca. Misalkan kalau sudah sampai kalimat, ada kalimat ini Ibu Budi gitu ya, dia sambil narik garis I yang titik-titik, N titik-titik gitu ya, udah berbentuk huruf N, dia ikutin sambil dia baca, maka dia akan terampilnya itu ke readiness. Nah gitu, jadi dia sudah punya keterampilan, maka pada saat dites secara verbal dengan motivatornya atau dengan mamanya, coba ditanya, kakak ini bacanya apa kak? Kalau bu guru punya kata I, N, I, ini, I, B, U, bu, ibu gitu ya, B, U, D, I, Budi, jadi bacanya apa kak? Ini Ibu Budi gitu, jadi dia terampil. Jadi berkaitan gitu teman-teman ya, kurang lebih itu pertanyaan dari tiga subbab. Yang pertama itu tentang individual system, sudah saya jawab, ada 8 pertanyaan, dan yang tentang metode variation skill juga ada 8 pertanyaan sudah saya jawab, dan juga berkaitan dengan teori psikologi pendidikan juga ada 3 pertanyaan. Jadi kurang lebih itulah jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembuatan video ini, mau dari jawaban saya ataupun suara yang kurang mendukung atau pencahayaan seperti itu ya, karena memang cuacanya sering mendung ya. Mudah-mudahan apa yang saya jawab bisa berguna, bisa dilakukan sharing untuk teman-teman, siapapun yang menontonnya di channel YouTube saya gitu ya, siapapun yang menontonnya bisa mengingat kembali materi-materi yang sudah Bimba berikan kepada kita gitu ya. Kita bisa terus mengulang juga, bukan hanya anak-anaknya saja yang suruh mengulang materi gitu, kita juga bisa mengulang terus materi yang sudah Bimba terapkan dan ajarkan. Terima kasih atas waktunya untuk menonton atau mereview video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di tugas berikutnya, mohon ditunggu untuk link YouTube-nya, nanti saya akan berikan dan juga bisa ditonton teman-teman di link YouTube saya. Semoga kita terus diberikan kesehatan dan kelancaran selama magang dan segala aktivitas kita, amin ya robbal alamin ya. Sampai ketemu lagi teman-teman di pertemuan berikutnya, di tugas video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.